أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Ayyuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin, para jamaah dan juga para pemirsa, azan ya Allah wa iyyakum. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memuji, menyanjung dan membicarakan kenikmatan-kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah taala kepada kita. Terutama yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat ilmu, nikmat taufiknya, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tabaraka wa taala memberikan keteguhan kepada kita untuk selalu berpijak di atas petunjuk yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertemuan pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan tafsir dari surat Al-Ahqaf ini. Kemarin kita baru membaca sampai pada ayat yang kedua ya. Walaupun anak-anak kita membaca sudah sampai pada ayat yang ke-20. Kita membaca tafsirnya baru sampai pada ayat yang kedua. Kemudian kita lanjutkan untuk malam hari ini, yaitu renungan ayat yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Tidaklah kami ciptakan langit-langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan kebenaran, kecuali dengan yaitu tujuan yang agung, tujuan yang benar, tujuan yang hak. Ada tujuan-tujuan yang besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan yaitu langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya alam ini dengan ajal yang sudah ditentukan. Wa ajalim musamma, yaitu dengan batas waktu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiba waktunya ya, maka akan terjadi kehancuran alam semesta ini, artinya ditegakkan hari kiamat. Kemudian Allah taala firmankan, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Sedangkan orang-orang yang kafir ya, mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Orang-orang kafir mereka berpaling dari Al-Qur'an ya.
Orang-orang kafir mereka berpaling dari peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau mengambil, mereka tidak mau mempelajari, mereka tidak mau memahami yaitu ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kita baca keterangan disampaikan oleh beliau Al-Imam Al-Mufassir As-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Ayat yang ketiga, qala beliau mengatakan, wa aqama ta'ala al-adillata ala tilkad dar. Dan Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah-hujjahnya, dalil-dalilnya. Dalil itu adalah petunjuk. Ya. Petunjuk atau bukti itu namanya dalil. Kalau seorang beragama di atas dalil, artinya dia beragama dan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas bukti, ya, di atas bukti, di atas alasan yang benar. Nah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegakkan bukti-bukti atau hujjah-hujjah atau argumentasi berkenaan dengan kehidupan dunia itu, berkenaan dengan kampung dunia, dan juga bagaimana konsekuensi seorang setelah kehidupan dunia. Kemudian beliau menjelaskan wa adzaqal ibada numudajan minas sawabi wal iqabi al-ajil. Dan Allah tabaraka wa taala merasakan, artinya menimpakan dan memberikan rasa kepada mereka, ya, menimpakan atau memberikan rasa kepada mereka sebagai akibat dari perbuatan mereka, yaitu beberapa gambaran, memberikan beberapa contoh minas sawab wal iqab, dari adanya as-sawab yaitu balasan yang baik, wal iqab dan balasan yang tidak baik. Ada sifatnya adalah balasan yang baik, ya, yaitu berupa pahala, dan ada balasan yang tidak baik berupa hukuman al-ajil yang sifatnya itu adalah disegerakan. Dan ini banyak terjadi yaitu pada kaum-kaum dan generasi sebelum datangnya umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana banyak diinformasikan di dalam Al-Quran cerita-cerita umat terdahulu, bagaimanakah mereka itu ketika durhaka kepada para utusan Allah yang dikirim kepada mereka, maka mereka mendapatkan akibat kebinasaan, mereka mendapatkan akibat kesengsaraan, mereka mendapatkan hukuman yang berat di dunia sebelum di akhirat mereka, ya. Dan Allah tabaraka wa taala juga menjelaskan yang sebaliknya, bahwa para hamba yang mereka mentaati Allah taala, mentaati para utusan yang dikirim kepada mereka, maka mereka mendapatkan kebaikan yang sifatnya adalah ajil, yaitu yang disegerakan, sebelum kebaikan yang hakiki, yaitu ketika mereka hidup di kehidupan akhirat. Liyakuna ad'a lahum ila talabil mahbub, supaya hal itu lebih memberikan dorongan, ya, supaya itu lebih memberikan dorongan. Liyakuna ad'a lahum, supaya lebih memberikan motivasi. Ila talabil mahbub, yaitu untuk meraih kepada apa yang mereka cintai atau apa yang mereka cita-citakan dari kebaikan, ya. Jadi gambaran-gambaran di dalam Al-Quran itu banyak kita jumpai, bahwasanya orang-orang yang mereka menegakkan ketaatan kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberhasilan yang besar, dan mereka sudah mendapatkan kebaikan dalam hidup mereka di dunia sebelum kehidupan mereka di akhirat.
Dan belum lagi ditambah yaitu informasi dari Nabi ini sangat melimpah. Ya, motivasi-motivasi tentang keutamaan-keutamaan taat dan amal-amal secara spesifik ini menggambarkan bagaimana Rasulullah itu mengarahkan kepada semua kebaikan. Sehingga hal ini lebih mengkondisikan jiwa kita supaya kita lebih mengarah kepada kebaikan itu. Dan makanya kita terus belajar karena ya siapa yang mengetahui apa yang dicari? Ya, kalau kita mengetahui apa yang kita cari atau kita cita-citakan, maka akan mudah baginya untuk melaluinya. Nah, kalau seorang itu paham yang dicari itu apa, yang dituju itu bidang apa, dan caranya bagaimana, paham dia, maka akan lebih mudah dia untuk mendapatkannya. Ya, dia mudah melalui jalan ke arah itu dan dia juga akan mudah sampai kepada apa yang dia tuju. Prosesnya dipermudah oleh Allah, kemudian juga sampainya ke tujuan atau cita-cita itu pun akan dipermudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah pentingnya, yaitu kita senantiasa mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi barang siapa yang mengetahui apa yang dia cari, maka akan mudah baginya untuk mendapatkannya. Sebaliknya, kalau orang itu tidak mengetahui dan tidak memahami apa yang dicari, maka akan sulit baginya untuk mendapatkannya. Karena tidak paham yang dituju itu masalah apa, ya kan? Harganya seberapa, terus caranya bagaimana. Nah, semuanya itu ditunjukkan di dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana seorang itu selamat dalam kehidupan dunia ini, ya, dari berbagai macam fitnah,